IHSG kembali ambruk bergerak di level 6.900. IHSG yang kembali meluncur turun ini tak mengherankan. Kalau kita lihat saham-saham bank besar dan brand yang mempunyai bobot besar di IHSG memang sedang melorot. Begitu suspensi dilepaskan, brand yang sempat menjadi saham dengan market cap terbesar di bursa, turun 26,89% dalam 3 hari perdagangannya. Bagaimana investor bisa melihat pengaruh perekonomian global terhadap pasar kita? Apakah masih ada saham-saham yang menarik? Berikut ini analisis dan tips dari Arfan Fasri Karniodi, Direktur Kisi Asset Management. Pertama, mau nggak mau saya mesti bahas sedikit tentang regional, tentang global. US itu dengan suku bunga sekarang 5,25, yes higher for longer, yang tadinya di akhir tahun lalu dan awal tahun kita lebih positif, kalau konsensus bilang 3-4 kali. Tapi orang boleh berpendapat lain. Setahu saya nggak pernah ada yang benar-benar yakin 3 atau 4 kali. Tapi mereka semua bilang dipotong lah ini. Pasti dipotong lah. This is the year of disinflation, yaitu inflationnya menurun. Artinya apa? Saat inflasinya menurun, pasti ada celah untuk motong suku bunga. Biarpun mungkin pertama kali 3-4 kali, mungkin it's just a bit too much maybe ya. Maybe it's just a bit too early. Nah kemudian, what happened next is suddenly inflation-nya ini sepertinya kok susah turun ya. Nah yang menarik begini Bu. Back in 2022 saat inflation-nya tinggi, setiap bulan saat Fed mengumumkan angka inflasi bulanan, itu ada angka konsensus. Ya. Tiap bulan angka konsensus itu meleset. 10 out of 12 maybe, or 9 out of 12. Kayaknya biasa aja, nothing too special, angka konsensus meleset. No, it's very special actually. Why? Can you imagine, Bu? Ekonomi Amerika, orang Amerika, sekolah di Amerika, lahir di Amerika, tinggal di Amerika, PhD-nya di Amerika, 9 out of 12 salah prediksi konsensus. Kok bisa salah? Lu kan orang Amerika, blablabla yang tadi saya bilang. On the other hand, 2023, saat inflasinya mulai turun, kebalikannya, 10 out of 12 konsensusnya tepat. Ya, jadi what happened in 2022 adalah inflasinya ini memang tidak terkendali, Bu. Sehingga orang yang sudah mengerti ekonominya tinggal di situ, prediksinya salah. Can you imagine, Bu, PhD masa ngitung inflasi bisa salah, Bu? Kalau 1 kali dari 12 ya oke lah. Tapi 9 out of 12, masa? Berarti inflasinya tidak terkendali. Di 2023, terbalik, inflasinya itu terkendali, Bu. Konsensusnya tepat terus. Di 2024, kembali seperti 2022. Inflasinya, konsensusnya itu salah terus. Sampai bulan April kan. Baru benar 1 bulan lalu. Selebihnya salah terus. Jadi, be careful with inflation. Makanya, Fed juga agak ragu untuk motong. Ya, tapi on the other hand, kalau Fed terus-terusan mempertahankan suku bunga tinggi, ekonominya juga nggak bagus. What will happen with US with the interest rate cut? 1. Fed will find a good reason to cut at least 1 time this year. What is the good reason? I think the good reason could be this mid-year, ya saat inflasinya agak menurun, atau nanti Bu. Kalau ini mungkin spekulatif ya, dengan asumsi Donald Trump yang menang, asumsi. Nah, saya nggak tahu siapa yang menang. Trump, speculation-nya adalah very possible dia akan memaksa Fed untuk turun suku bunga. Ya, Fed kan independen, Bu, ya dipaksa lah, whatever. Indonesia bagaimana? Indonesia ini bertahun-tahun ini tidak ada inflasi, Bu. Inflasinya 2.5%, or actually 2%, less than 3. Sekarang 3,2, 3,3, 3 plus. Mungkin Ibu juga nanya, kenapa sih inflasi Indonesia kok slow banget sih? Why? It's middle income trap. Orang-orang yang benar-benar middle income yang disposable income-nya itu nggak ada. Basically habis gaji buat sehari-hari, buat sekolahin anak, buat makan. Jadi mereka cuma cukup buat sehari-hari aja. Oke. Nah kemudian apa yang terjadi? Indonesia sekarang ada inflasi sehingga kayak 2 bulan lalu tiba-tiba BI naikin suku bunga. Surprise. Bulan lalu, BI-nya bilang sepertinya sudah cukup karena kelihatannya juga Fed-nya mulai melunak.
Melunak artinya 1,5 bulan lalu, bahkan ada spekulasi Fed bukan nurunin suku bunga, tapi malah naikin suku bunga. There's possibility of it. Nah, jadi US nih, saya bilang very possible untuk potong 1 kali. Let's see what happen. Indonesia, inflasinya lagi tinggi. Nah, kalau ke bursa, the last 1 year ini kan memang ada beberapa saham yang pergerakannya cukup liar. Tapi yang saya bilang tadi, I believe in market mechanism. Kalau memang masih dibeliin, ya gimana? Sama seperti the phenomena of, macam it's always happen, Bu. Back in 07, commodity boom. Back in 2022, the digital craze. Semua orang, anything digital. Udah semua jadi digital. Ya, makanya saya bilang, biarin aja, people want to buy. Tapi bursa, I think it's very good. Punya mekanisme untuk when it goes up too much, I have to stop it first. Why? To make people rethink. Terus kemudian back to fundamental. Kalau fundamental Indonesia saya bilang baik. Kenapa baik? Terus tadi Ibu juga bilang banksnya lagi turun banyak. Correct. Tapi jangan lupa Bu, banks itu dalam 2 tahun sudah performing so well. Naiknya banyak banget Bu. Net profitnya juga banyak banget. Bertahun-tahun saya ingat itu BCA itu net profitnya 20-30 triliun, sekarang udah 50. Dia lompat. Ya. Jadi banksnya itu memang sudah perform very well, meaning valuation-nya is getting rich, saya nggak bilang mahal, is getting rich, 1. Kedua, angka konsensus pun ketinggian. Sehingga saat dia miss konsensus, langsung dipunish, overpunish. Kemudian juga sama 2 tahun saat banks outperform, yang beliin foreign. Saat angkanya kurang bagus, foreign keluar masif lah Bu. Saya bilang, I think it's still normal. Kita tunggu foreignnya nanti reda sampai selesai, kita lihat mau sampai berapa. Kita dihitung lagi angkanya yang benar. Kemungkinan besar kan ada downgrade dari konsensus karena angka konsensus ketinggian. Other than that, saya masih lihat banyak sektor yang menarik. Contohnya, consumer is a big laggard, while the valuation and fundamental is still good. Banyak Bu, ICBP, Mayora. Sido is a bit expensive. The two cheapest by valuation ya Bu ya, it's Mayora and ICBP, while they still have growth. Commodity sekarang lagi darling lagi. Ya, nikel tiba-tiba harganya naik. Tapi kalau saya bilang nikel ini naiknya nggak bisa kencang. The nickel price nggak bisa kencang karena once it hits like I don't know 25k to 23k dan terus panjang, supply will coming and will go down again. Ya, tapi minimal kalau nickel price itu sekitar below 15,000, mestinya cash cost company yang efektif, yang very efficient, itu nggak jauh dari situ, Bu. Jadi kalau terusan di bawah 15.000, supply-nya pasti hilang. Ya, jadi saya bilang masih banyak sektor yang menarik, consumer, commodity lagi muncul lagi sekarang. Commodity itu cyclical ya, Bu, be careful ya. Green itu ada green aluminium, ada MR. Kalau brand itu geothermal. Saya bilang geothermal is a new sector for me. Ya, saya baru baca geothermal ini tahun lalu. Saya baru baca ya. Tapi saya bilang sangat menarik. Indonesia banyak gunung berapi, kita bisa tap on. Stability juga should be okay. In the long run mestinya bagus. Terus ada MR, ada green aluminium, other than that yang green PGO. Nah, masalahnya ini, the main problemnya ini, globalnya ini kan lagi pusing, Bu. US-nya nggak menentu. Desember bilang potong 4 kali, tiba-tiba bulan awal April, 4 bulan kemudian, toto ada spekulasi untuk, jangan bisa naik suku bunga nih. Lah, jauh banget Bu, dari motong 4 tiba-tiba bisa naik suku bunga nih. Kemudian sekarang konsensusnya paling 1-2 kali ya. Jadi this turmoil and uncertainty in global lumayan tinggi ya. Kalau saya investor global yang big house, why I should go to, I don't say small,
I go to smaller Indonesia. Let's focus on China, US. China lagi turun terus, mungkin udah menarik nih. Vietnam lagi bangun macam-macam. Dia mau jadi the new China katanya. Industrial estate. Vietnam lagi bangun itu. Beli lahan industrial estate di Vietnam gratis, free. Ini ada minimum ya kan, minimum invest berapa triliun, berapa ratus juta dolar, free, berapa luas, terus mesti ada transfer teknologi dan segala macam. Mainnya ini uncertainty di global. Why the big houses wants to go to smaller Indonesia? I don't say small, smaller Indonesia. Mungkin nanti dulu Bu, saat nanti udah mulai beres ya, udah mulai reda. Reda yang mana? Macam-macam. Interest rate-nya, what happened in China. Pertama itu adalah satu, what is your risk appetite? Ini untuk semua ya, investor, untuk semua jenis tipe investasi. What is your risk appetite? Stocks is not for everyone. Bonds is not for everyone. Money market is not for everyone. Kalau stocks not for everyone, saya sering dengar tuh. Tapi kalau money market, why not for everyone ya? Of course it's not for everyone. For some people who is, for example, young, masih produktif, nggak ada yang mau beli money market, Bu. They want to go into the high risk. I want to get rich. I want to get the risk. It's not for everyone. Begitu juga dengan stocks, Bu. Stocks, over longer term, naiknya pasti. Hampir dipastikan naik lah barang yang bener. Hampir dipastikan naik. Dan mengalahkan deposito in 10 years or 5 years. Tapi kalau lagi turun, nggak semua orang bisa tahan. Jadi, singkatnya pertama, what is your risk appetite? Please assess your own risk. Tuh. Kedua, kalau udah yakin that is your risk appetite, whatever the instrument is, mesti tekunin, mesti buy something that you really understand. Contoh, kalau nggak ngerti saham Mayora, jangan beli. Salah lo ntar. Kalau nggak ngerti ada bank apa gitu yang ngasih deposito tinggi, kalau nggak ngerti itu bank, jangan dimasukin. Begitu ada rumor, banknya diras, langsung gugup kan? Tapi kalau ibu really understand the banks, you know, loan-nya X, dana pihak ketiganya Y. Assuming diras segini, sih oke, biarin aja lah. Mesti bener-bener dipahami mau invest apa sih. Gitu, sama seperti invest Ponzi yang bodong. Ya be careful, you don't really understand that. Mana ada sih yang bisa terusan ngasih 1% sebulan? Mana ada orang bohong lah itu. Fixed income, you understand. Fixed income-nya apa? Mau beli reksadana berbasis fixed income, kenalin isinya apa dari fund fact sheet. MI-nya siapa? Kalau nggak, ada isu dikit goyang. Beli saham juga gitu, Bu. Saham X, hari ini turun 2-3%, bingung. Jadi, you have to understand.